Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imaman Nurzati Alala dengan NIM H0881211001. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 10 yang berjudul Persaingan di Antara Beberapa. Merupakan tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jenis-jenis struktur pasar. Dari subjudul perilaku kompetitor yang tidak sempurna. Kompetisi sempurna ditemukan ketika jumlah besar perusahaan menghasilkan produk yang identik. Dan persaingan monopolistik terjadi ketika sejumlah perusahaan menghasilkan produk yang sedikit terdiferensiasi atau berbeda dengan yang lainnya. Oligopoli adalah bentuk peralihan dari persaingan tidak sempurna di mana suatu industri didominasi oleh beberapa perusahaan, 2 sampai 10 atau 15 perusahaan. 10 sampai 15 perusahaan. Keempat, monopoli adalah struktur pasar yang paling terkonsentrasi di mana perusahaan menghasilkan seluruh output dari suatu industri atau satu perusahaan yang mengontrol satu industri. Kemudian di sini ada ukuran-ukuran pasar di mana rokok menjadi 4 perusahaan terbesar. 95% perusahaan terbesar dipegang oleh rokok, kemudian mobil, lemari es rumah tangga, serel serapan, komputer, pabrik besi dan baja, pakaian wanita, dan toko mesin. Kemudian ukuran pasar. Kekuatan pasar menandakan tingkat kendali yang dimiliki oleh suatu perusahaan atas jumlah kecil perusahaan atas harga dan keputusan produksi dalam suatu industri. Banyak ekonom percaya bahwa rahasia konsentrasi tradisional tidak cukup untuk mengukur kekuatan pasar. Sebuah alternatif yang menangkap peran perusahaan dominan dengan lebih baik adalah dengan menggunakan indeks Harfindah-Hirschman. Kemudian sifat persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dalam hal biaya. Pada bagian ini cukup besar biaya yang dikeluarkan sehingga keuntungan atau kemungkinan besar akan terjadi oligopoli. Kemudian hambatan persaingan. Ketika ada skala ekonomi yang besar atau hambatan pemerintah untuk masuk, ini akan membatasi jumlah pesaing dalam suatu industri. Artinya jika ada suatu lembaga ekonomi yang masuk ke dalam suatu pasar, artinya membatasi jumlah pesaing dalam pasar tersebut. Interaksi strategi. Ketika hanya beberapa perusahaan yang beroperasi di pasar, mereka akan segera menyadari antara saling ketergantungan. Artinya, eh, perusahaan-perusahaan besar saling bergantung di suatu industri. Teori ketimpangan komposisi. Memang untuk menjelaskan perilaku pesaing tidak sempurna, para ekonom telah mengembangkan bidang yang disebut organisasi industri. Sebaliknya, akan ada kasus yang penting. Pertama, oligopoli kolusi, persaingan monopolistik, dan oligopoli jumlah kecil. Oligopoli kolusi adalah ketika perusahaan beroperasi dalam mode kooperatif, ketika mereka mencoba meminimalkan persaingan. Seperti ini grafik dari oligopoli kolusi. Kemudian persaingan monopoli, yaitu ketika satu perusahaan mengontrol harga di pasaran. Sebelum masuk, harga persaingan monopolistik sebelum masuk, kemudian persaingan monopolistik setelah masuk. Ini artinya terjadi garis ini bersinggungan dengan grafik AC, grafik average cost. Kemudian persaingan di antara beberapa. Persaingan di antara segelintir perusahaan memperkenalkan fitur yang sama sekali masuk di kehidupan ekonomi. Ini memaksa perusahaan terus meningkatkan inovasi dan melakukan persaingan yang sehat, serta memerlukan pertimbangan yang strategis dalam potensi pasar mereka. Kemudian diskriminasi harga. Ketika perusahaan memiliki kekuatan pasar, mereka terkadang meningkatkan keuntungan karena menilai bahwa perusahaan kecil tidak mampu menandingi kualitas produksi mereka atau kualitas produk mereka, sehingga mereka meningkatkan harga untuk meningkatkan keuntungan tentunya. Dan tentu mereka memiliki peluang pasar, peluang produksi, dan peluang distribusi yang lebih besar dibanding pesaing lainnya. Begini diskriminasi harga, grafiknya untuk pelanggan lama dan pelanggan baru.
Teori permainan. Pemikiran strategis adalah seni mengalahkan musuh, mengetahui bahwa musuh Anda sedang mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada Anda. Artinya, teori permainan menganalisis cara dua atau lebih pemain memilih strategi yang secara bersama-sama saling mempengaruhi. Artinya saling terkoordinir satu sama lain strategi mereka. Teori permainan ini adalah bahwa Anda menganalisis strategi lawan Anda dan mereka melakukan hal yang sama, maka kita perlu eh, menghilangkan asumsi-asumsi tersebut dan justru meningkatkan kualitas produksi kita. Kebijakan publik untuk memerangi kekuatan pasar. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa monopoli menghasilkan pemborosan ekonomi. Karena hanya menguntungkan satu perusahaan sehingga menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, justru menambah beban terhadap pasar atau bahkan eh, adanya timpang tindih antara keuntungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dan biaya ekonomi dari persaingan sempurna. Persaingan yang tidak sempurna mengurangi output dan menaikkan harga sehingga menghasilkan lebih sedikit daripada yang akan datang dalam industri persaingan sempurna. Kemudian ada biaya begini grafik dari statistik persaingan tidak sempurna. Mohon maaf, persaingan sempurna. Kerugian inefisiensi dari monopoli kadang-kadang disebut dengan kerugian bobot mati. Karena hilangnya kesejahteraan ekonomi yang timbul karena distorsi harga atau peningkatan harga yang tidak masuk akal. Kemudian mengatur kegiatan ekonomi, regulasi ekonomi atau pembuat aturan ekonomi melibatkan kontrol harga, kondisi masuk dan keluar, dan standar layanan. Regulasi semacam itu paling penting dalam industri yang merupakan monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi ketika output industri dapat diproduksi secara efisien hanya oleh satu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.